Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soli dan Solihah. Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat berjumpa lagi dalam mata pelajaran doa dan hadis. Pastinya Soli dan Solihah sudah siap dan semangat ya untuk belajar hari ini. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, mari kita mengangkat kedua tangan dan membacakan doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Alhamdulillah Soli dan Solihah, hari ini kita akan melanjutkan materi hadis, yaitu hadis Al-Quran sebagai pemberi syafaat atau pertolongan. Tetapi sebelum kita melanjutkan materi hadis tersebut, mari kita murojaah terlebih dahulu doa yang telah kita pelajari minggu lalu, yaitu doa mohon perlindungan dari sifat malas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli wa a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan rasa malas, rasa takut, kejelekan di waktu tua, dan sifat kikir. Dan aku juga berlindung kepadamu dari siksa kubur serta bencana kehidupan dan kematian. Hadis Bukhari dan Muslim. Baik Soli dan Solihah, semoga dengan mengamalkan dan menerapkan doa memohon perlindungan dari sifat malas di kehidupan sehari-hari, semoga kita senantiasa terlindungi dari sifat malas, terutama dalam belajar, dalam beraktivitas, dan khususnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, Soli dan Solihah, selanjutnya kita akan melanjutkan materi hari ini, yaitu hadis Al-Quran sebagai pemberi syafaat atau pertolongan. Jadi tetap semangat dan konsentrasi. Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat istimewa. Keistimewaan ini tidak dimiliki oleh kitab-kitab sebelum Al-Quran seperti Taurat, Injil, dan Zabur. Salah satu keistimewaannya adalah ia mampu memberikan syafaat kepada pembacanya. Oleh sebab itu, Nabi menganjurkan umatnya untuk memperbanyak membaca Al-Quran agar kelak mendapat syafaat Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Kita ulangi. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Artinya, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim.
Soli dan solihah, tahukah kalian bahwa kelak di padang mahsyar Al-Quran akan memberi 4 syafaat bagi umat Islam? Lalu umat Islam bagaimanakah yang akan mendapatkan syafaat itu? Dan apa sajakah 4 syafaat Al-Quran itu? Nah, soli dan solihah, untuk mendapatkan syafaat ini, seorang muslim harus memiliki hati yang terikat kuat dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, pemimpin, dan pedoman dalam hidupnya. Inilah kriteria umat Islam yang akan mendapatkan syafaat Al-Quran tersebut. Dan di antara jenis syafaat Al-Quran yang kelak akan diberikannya di akhirat adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai syafaat untuk masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya dengan tadabur dan mengamalkannya." Dan yang kedua, Al-Quran sebagai pengangkat derajat dalam surga. Rasulullah bersabda, dikatakan pada orang yang menjadi penjaga Al-Quran, "Bacalah dengan tartil sebagaimana engkau dulu sewaktu di dunia membacanya dengan tartil. Karena sesungguhnya kedudukanmu, tingginya derajatmu di surga adalah tergantung pada akhir ayat yang engkau baca." Syafaat Al-Quran yang ketiga adalah Al-Quran menghindarkan penjaganya dari adanya hisab atau perhitungan amalan yang buruk. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Siapa yang membaca Al-Quran dan mengikuti petunjuknya, maka Allah akan memberinya hidayah di dunia dan melindunginya dari buruknya hisab amalan di hari kiamat kelak. Karena Allah telah berfirman, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka ia tidak akan sesat di dunia dan sengsara di akhirat." Dan yang keempat, kedua orang tua penjaga Al-Quran mendapatkan syafaat kemuliaan di akhirat kelak. Dalam hadis disebutkan, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari seandainya berada di rumah-rumah kalian di dunia ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Soli dan solihah, itu tadi beberapa jenis syafaat Al-Quran terhadap para penjaganya di akhirat kelak. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang diberikan syafaat olehnya di hadapan Allah Ta'ala kelak. Amin. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita baca bersama hadis Al-Quran sebagai pemberi syafaat. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Artinya, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Itu tadi materi hadis hari ini, semoga bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran dengan mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan ibu guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.